Lagi politik dinasti. Majunya anak dan mantu Jokowi, anak dari Ma'ruf Amin, keponakan dari Prabowo Subianto, dan anak dari Pramono Anung memunculkan kembali wacana tentang politik dinasti. Lalu bagaimana menyikapi politik dinasti ini? Mari kita bahas bersama. Berkompetisinya Gibran di Solo, Bobi Nasution di Medan, Siti Nur Aziza dan Rahayu Saraswati di Tangerang Selatan, serta Hanindito di Kediri, menambah panjang deretan kerabat dari pejabat publik yang berkompetisi di dalam Pilkada 2020. Bagaimana menyikapi politik dinasti ini? Nah, Politician Academy memiliki beberapa catatan. Catatan yang pertama, sebetulnya konsep politik dinasti itu adalah konsep yang tidak tepat dimunculkan di negara demokrasi. Karena sesungguhnya yang namanya politik dinasti itu hanya bisa diterapkan di negara-negara monarki, di mana garis keturunan menjamin kekuasaan itu berlangsung tanpa sebuah proses yang namanya pemilu. Ya, di negara-negara demokratis, yang namanya politik dinasti tidak bisa konsisten dilakukan. Kenapa? Karena ada pemilu, di mana pemilu ini yang menentukan adalah rakyat. Jadi di sini mungkin lebih tepatnya kita menyebut sebagai kekerabatan, politik kekerabatan. Dan itu sekali lagi tidak menjamin bahwa kerabat mereka lah yang terpilih di dalam panggung demokrasi itu. Catatan kedua, politik dinasti dianggap mengganggu kaderisasi partai politik. Betul, bila partai politik melakukan kaderisasi dengan benar. Dan ini merupakan otokritik bagi partai politik. Apakah betul selama ini partai politik betul-betul melakukan kaderisasi internal? Yang terjadi di luar, di Indonesia, partai politik hanya sibuk pada saat pemilu, pilpres, pileg, pilkada, bahkan pemilihan ketua DPC dan DPD di daerah-daerah yang ada di Indonesia, dibandingkan dengan melakukan pendidikan yang benar, menyiapkan tahapan-tahapan yang tepat bagi kader-kadernya. Mungkin di Indonesia hanya ada 2 atau 3 partai politik saja yang betul-betul melakukan kaderisasi terhadap kader-kadernya secara internal. Yang terjadi di dalam banyak kasus pilkada, bahkan ini tidak menyangkut kepada politik dinasti, tetapi partai politik lebih memilih orang yang memiliki popularitas dan elektabilitas lebih tinggi. Bahkan kadernya sendiri dikorbankan, kadernya yang sudah bekerja keras masuk ke dalam partai itu, memperjuangkan partai tersebut, kemudian di ujungnya digantikan oleh kader di luar partai yang memiliki popularitas dan elektabilitas lebih tinggi. Itu terjadi di Indonesia. Jadi masalah sebenarnya bukan di politik dinastinya, tetapi bagaimana kaderisasi di dalam sebuah partai politik bisa menyiapkan betul-betul kadernya untuk menjadi pemimpin-pemimpin baik di daerah, di anggota legislatif maupun di panggung nasional. Yang ketiga, politik dinasti dianggap memperluas pengaruh, mengukuhkan kekuasaan dari petahana atau si pejabat publik tersebut. Nah, sebetulnya konsep politik sendiri adalah berkaitan dengan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana kekuasaan itu dipertahankan. Jadi nggak ada hubungannya dengan dinasti. Tujuan dari orang yang masuk ke dalam politik itu sendiri adalah kekuasaan. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam politik pasti berniat untuk mempertahankan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, termasuk memperoleh kekuasaan itu. Dan di dalam panggung demokrasi, kekuasaan itu diperoleh melalui cara yang namanya pemilu, bukan cara kudeta, bukan cara hoax, bukan cara yang tidak benar untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Dan politik dinasti berada di dalam kerangka negara demokrasi, di mana mereka yang mampu mempunyai kapabilitas itu bisa maju sebagai kandidat di dalam pilkada ataupun pemilu. Catatan keempat, politik dinasti dianggap akan melanggengkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk poin ini saya melihat potensi itu besar betul berada di dalam politik dinasti. Karena bila semua anggota keluarga berada di kekuasaan, maka pola mengatur kekuasaan itu akan semakin mudah. Dan ini terbukti dengan ditangkapnya Bupati Kutai Timur beserta istrinya yang kebetulan adalah
kepala daerah eksekutif dan istrinya yang ketua DPRD di Kutai Timur. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana proses politik dinasti tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melanggengkan KKN. Tetapi sekali lagi, dalam konteks ini kita memiliki aparat hukum, kita memiliki kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kita memiliki KPK, kita memiliki media, kita memiliki masyarakat sipil yang bisa menyoroti potensi tersebut. Karena tidak semua politik dinasti berakhir dengan dibui atau dipenjara. Tidak semua terjadi seperti itu. Banyak kasus-kasus lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, di mana politik dinasti bisa dijalankan dengan baik tanpa kasus atau tanpa masalah hukum yang menimpa berikutnya. Catatan kelima, bagi Politician Academy, kami menghargai dan mengapresiasi munculnya anak-anak muda di panggung politik. Mereka berani berbeda di antara teman-temannya. Mereka berani maju ke tengah panggung sentral kekuasaan untuk mencoba peluang mereka untuk memajukan daerahnya, memajukan negerinya, memajukan bangsanya. Mereka memilih untuk berada di depan, berbeda dengan teman-temannya yang memilih menjadi penonton. Memilih menjadi penonton yang a priori, memilih menjadi penonton yang nyinyir, yang selalu mengkritisi kekuasaan tanpa memberikan solusi. Mereka ini adalah anak-anak muda yang berani mengambil tanggung jawab, berada di depan, berusaha untuk memecahkan dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di sekitarnya. Apakah mereka berasal dari keluarga pejabat? Apakah mereka berasal dari orang biasa? Apakah mereka berasal dari keluarga yang miskin bahkan? Itu tidak menjadi masalah. Tetapi poinnya adalah keberanian untuk bergabung, berkompetisi di dunia politik, berusaha untuk memberikan solusi. Ini adalah kelebihan dari anak-anak muda tersebut. Nah, demikian 5 catatan dari Politician Academy. Tentu saja kita terus-menerus harus mengawal anak-anak muda ini. Kita harus melihat mereka membuktikan kemampuannya, membuktikan kapasitasnya. Artinya mereka maju betul-betul karena kemampuan mereka sendiri, karena kapasitas mereka sendiri, karena visi dan mimpi-mimpinya yang bisa menyelesaikan permasalahan dan bukan karena fasilitas dari kerabat-kerabat mereka yang sudah menjadi pejabat publik sebelumnya. Demikian dari Politician Academy. Selamat berjuang dan salam perubahan.